Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Tentang mata kuliah Bahasa Indonesia atau Teknik Penulisan Ilmiah. Oke, materi sebelumnya kita adalah penyiapan artikel untuk publikasi. Sudah dibahas, yaitu pendahuluan sampai ke penentuan authorship. Jadi materi selanjutnya adalah petunjuk penulisan ya. Oke, kita langsung aja ya. Begitu jurnal telah dipilih, jadi kan kita hunting tuh jurnal apa yang mau kita tuju ceritanya. Dan semua penulis setuju untuk mengantarkan manuskrip ke jurnal yang dituju. Maka selanjutnya, penulis harus membaca petunjuk penulisan Guide for Authors untuk mengetahui sisi administrasi, sisi teknik penghantaran jurnal, seperti apa dari setiap jurnal itu kan beda-beda ya maksudnya. Lalu, petunjuk penulisan selalu tersedia di jurnalnya ya. Saya nggak perlu buka website ya, karena di materi sebelumnya sudah ditunjukkan. Petunjuk penulisan biasanya mencakup informasi dan itu biasanya tidak terbatas seperti spesifikasi teknik, jenis artikel, format, batasan kata, dan bentuk referensi. Misalkan dia hanya maksimal 7 halaman misal ya, maksudnya segala macam. Terus fontnya seperti apa, spasinya seperti apa, ya beda-beda ya. Lalu males ya. Lalu cara pelaporan hasil, gambaran proses review, kebijakan editorial seperti persyaratan etik terkait dengan penggunaan hewan, ya ini ada ya ternyata ya. Karena mereka kan nguji ke hewan ya kalau di farmasi ya, kalau kita kan nggak ada ya. Pernyataan etika publikasi termasuk di dalamnya originalitas pemikiran atau hasil penelitian, ya, yang review ya, review atau artikel hasil penelitian. Dan informasi apakah jurnal berbayar atau tidak berbayar. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai begitu nanti mau diproses bayar sekian dolar atau sekian rupiah tidak tahu ya, padahal semuanya sudah diberitahukan di dalam website. Nah, apabila di dalam website awalnya tidak ada tulisan berbayar, tiba-tiba berbayar. Nah, itu harus hati-hati ya, karena sekarang mulai beredar yang seperti itu. Udah sering saya temukan, ya gitu deh ya. Ada yang bersolusi baik, pada akhirnya ada juga yang solusinya tidak diproses kembali, ya udah kita buang waktu. Ada kejadian terakhir artikel saya dihapus dari proses submit setelah setahun ya. Jadi saya juga heran, sampai sekarang jurnalnya saya hubungin, ya itu tidak mau mengangkat telepon dan kawan-kawan ya. Kalau saya sih gini lah ya simpelnya, dasarnya apa menghapus proses submit itu kan tidak boleh ya. Sebenarnya bisa saja dilaporkan ke pihak berwajib ya, sebenarnya ada lah itu. Cuman setelah dipikir-pikir, ya kasihan jurnalnya nanti malah berefek jadi panjang ya. Tapi ya saya bilang itu kan kode etik ya, kode etik dari apa sih kalau saya bilang, kode etik dari pengelola jurnal lah ya. Ya silakan lah ya. Saya rasa hidup ini kan nggak hanya di sini saja ya. Simpelnya itu ya. Jadi tantangannya itu banyak sekali ya. Apakah kalian melihat ada putih-putih di wajah saya? Tolong diabaikan saja ya. Itu anggap aja koyo lah. Oke, beberapa jurnal juga menyediakan tata cara penulisan analisis statistik terkait dengan acceptance rate. Jadi perbandingan antara jumlah manuskrip yang dihantarkan sama yang diterima ini dia ngasih tahu ya. Jadi dari sekian orang yang ngirim itu belum tentu lolos dari proses submit ya. Itu juga ada dia tuliskan di beberapa jurnal ya. Waktu itu pernah lihat jurnal misalnya yang datang submit 600, yang diterima untuk proses selanjutnya paling cuma 5. Ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dituju dari jurnal, misalkan template, scope area, dan kawan-kawan lah. Petunjuk penulisan sangat bervariasi antara satu jurnal dengan jurnal lain karenanya penulis harus selalu membacanya setiap kali dan menghantarkan manuskrip ke jurnal tertentu, meski sudah pernah mempublikasikan artikelnya ke jurnal tersebut. Karena mungkin petunjuk penulisannya telah direvisi. Ya, itu benar. Singkat kata waktu itu pernah ngelola di Barometer ya. Jadi ada perubahan template dan saya pernah mensubmit di jurnal apa gitu ya. Ternyata template-nya berubah ya. Ketika proses pertama itu
saya sudah submit, sudah sesuai dengan template, lalu 2 bulan kemudian direspon ternyata template mereka berubah. Jadi posisinya artikel saya sudah sesuai dengan template, sudah masuk nih ke dalam proses submission-nya. Nah, ketika mau diproses lebih lanjut, mau editing atau revisi dan kawan-kawan dari reviewernya, ternyata si pengelola jurnal itu mungkin ada perombakan struktur atau apalah ya, kita bilang regenerasi dan kawan-kawan terhadap pengelolaan jurnal sehingga salah satunya template artikel itu berubah. Sehingga saya pun, diminta memperbaiki, tulisan saya sesuai template. Saya bingung, perasaan saya sudah submit sesuai template deh. Akhirnya saya buka websitenya agak, berubah, penampilannya dan juga termasuk template-nya. Di situ saya menyadari, wow, ada perubahan secara mendadak ya. Oke deh, itu tidak masalah ya, maksudnya tidak masalah karena, eee, tidak terlalu sulit untuk saya mengubah sesuai dengan template. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita sudah sesuai template yang mereka berikan, lalu mereka mengalami perubahan dan kita tidak mengetahui padahal artikel sudah masuk ke dalam proses submission, tiba-tiba artikel kita di-reject dengan alasan tidak sesuai dengan template. Nah, itu yang harus dikomunikasikan dengan editor ya. Dan komunikasi via email dan kawan-kawan ya. Ya, inilah yang tantangan di Indonesia ya. Tidak semua editor itu punya waktu banyak dengan menanggapi semua apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, itu sebenarnya ya. Makanya kalau bisa antara editor dengan penulis itu tidak saling kenal sebenarnya ya agar penanganannya tuh dianggap ya fair ya mungkin tapi ya yang saya temuin ada yang fair, ada yang nggak fair ya macam-macam lah sampai artikel saya submit di Januari tiba-tiba saya cek di Desember artikel saya di-delete begitu saja tanpa confirm ya. Itu yang ngebuat saya, padahal jurnalnya jurnal bagus ya, terakreditasi. Nah, di situ dia. Itu tidak bisa menjamin segalanya bahwa Sinta 5 itu jelek dibandingkan Sinta 3 itu tidak ada. Hanya masalah perankingan saja kalau di klasterisasi ya. Sekarang sudah banyak yang bermain masalahnya. Ya, silakan disikapi dengan bijak saja ya. Oke, jadi petunjuk ini, mungkin revisi tadi ya, kelirunya itu yang direvisi ini nih, takutnya ya, masuk ke zona yang, kurang baik ya. Sebenarnya juga editor itu bisa tahu ya, kita submit kapan, mereka ubah segala macam, itu bisa tahu ya. Dari situlah sebenarnya juga harusnya editor juga bijak, kalau mereka yang mengubah seharusnya mereka meminta tolong ya, mohon penulis bisa membantu, dijelaskan gitu, bahwa jurnal ini mengalami perombakan sehingga template berubah, mohon dapat membantu kami. Bukan kita yang dijustifikasi tidak sesuai dengan template. Tapi itu ya, beda-beda orang ya. Oke, poin keempat adalah penyiapan manuskrip. Penyiapan manuskrip sangat bergantung pada jenis manuskrip. Apakah dia full length original research article, artikel kajian atau review artikel, laporan kasus, dan sebagainya. Ada 4 poin ya kemarin ya. Untuk artikel yang berdasar pada hasil penelitian, struktur manuskripnya adalah IMRAD ya. IMRAD itu adalah Abstract, Introduction, Material and Method. Nah, Material and Method ini tergantung ya, karena setiap jurnal punya mungkin bukan metode lah ya, hanya cuman research method ya segala macam. Terus Result and Discussion. Pola IMRAD dalam artikel hasil penelitian seperti arloji pasir. Jadi membesar, kecil, membesar ya ceritanya. Seperti ini dikatakan arloji pasir. Ya. Ya, abstrak kecil, membesar, terus mengecil lagi. Ya, mengecilnya ada di method dan result. Begitu masuk ke discussion dia melebar. Mungkin kalau bahasa sekilas saya ya melebar tuh apa yang kita punya dikaitkan dengan hasil penelitian orang di luar. Seperti itu skupnya ya. Ini diadaptasi ya dari Cargill and O'Connor di 2009 ya. Cargill ini kalau di Indonesia tuh perusahaan tapioka ya, ceritanya cukup besar perusahaan Cargill ini. Oke, jadi abstrak, introduction juga ada 1, 2, 3 level ya. Jadi besar, ngecil, ngecil. Nah, lihat nih ya polanya seperti ini. Oke.
Keterangannya adalah keseluruhan struktur dipusatkan ke kotak hasil. Kotak hasil ini ya. Setiap sesuatu dalam artikel harus terkait dan terhubung dengan data dan analisis yang disajikan dalam seleksi hasil atau result. Bagian pendahuluan berarti ini yang bagian sebentar, mana bagian A ini? Oh, di result ya. Berarti mengerjakan pertama tuh result dulu ya. Terus masuk ke introduction, kesannya ya. Bagian pendahuluan bermula dengan fokus yang melebar. Tadi yang di sini ya, melebar, ngecil, makin kecil. Oke, titik mula yang harus dipilih pada pendahuluan harus sesuatu yang menarik target pembaca yang dituju. Misalkan, komunitas internasional yang menjadi target jurnal yang terpilih. Terus, bagian yang ketiga, dia fokus ketiga dulu ya, bukan dari satu, kedua, tapi ketiga. Berarti ini langsung ke main point kita di sini. Pendahuluan berakhir dengan suatu fokus yang eksak paralel dengan fokus hasil. Selalunya di akhir pendahuluan merupakan tujuan spesifik pekerjaan atau aktivitas utama yang akan dilakukan. Jadi awalnya kan melebar di sini ya targetnya. Lalu ini langsung spesifik dengan apa riset yang kita lakukan atau dengan kajian yang kita lakukan. Baru ke bagian yang kedua, antara dua titik ini informasi dasar dan pekerjaan sebelumnya bersama-sama dengan masa yang dihubungkan secara logis disajikan untuk menekankan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pekerjaan ini. Jadi, awal kan result dulu ya, sudah result masuk ke introduction 1, introduction ketiga tentang tujuan spesifik dari apa yang mau kita lakukan. Lalu nanti dia masuk lagi agak melebar, menghubungkan antara introduction 1 dengan introduction 3. Nah, di sini dengan harapan ada gap. Gap itu adalah kebaharuan nanti dari penelitian yang kita lakukan dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Terus bagian C masuk ke metode ya. Bagian metode atau ekivalen dengan metode menekankan kredibilitas metode untuk menunjukkan hasil penelitian diperoleh dengan metode APSA. Misalkan dengan penelitian A, ya misalnya dia penelitian A itu bisa menggunakan 2 metode atau 3 metode, 4 metode. Nah, ketika kita menentukan metode A, ya, maka itu metodenya menekankan kredibilitas terhadap hasil penelitian yang akan kita peroleh, yaitu yang di result ini. Karena ada di dunia ini penelitian dengan orang meneliti metode A, tiba-tiba orang ada meneliti dengan metode B, dengan C, dengan goals yang sama. Itu termasuk kebaharuan. Dengan catatan, hasilnya kurang lebih sama dengan peneliti sebelumnya atau lebih baik, kita bilang. Kalau di bawahnya, maka sebaiknya dihindari. Ya, ceritanya rata-rata seperti itu. Karena penelitian yang kita lakukan kan mendasari dengan penelitian sebelumnya. Itu ada ya maksudnya. Misalkan kita mau menghasilkan bioetanol, apakah kita lakukan optimasi proses dengan mengubah metodenya atau mengubah kondisi operasinya dengan harapan produk yang terbentuk kurang lebih sama dengan nilai ekonomis lebih tinggi. Jadi kurang lebih sama hasilnya, tapi apa poin lebihnya dari peneliti sebelumnya? Tentu pasti ada seperti itu ya. Itu makanya di penelitian itu di bagian pendahuluan itu ditunjukkan ya gap antar peneliti. Jadi jangan sampai kalau yang sebelum-sebelumnya kayak kamu nulis proposal benar, dari introduction dulu, tinjauan pustaka, metode itu benar. Tapi ketika kita menulis artikel dibalik, resultnya dulu ya. Karena pernah saya menyampaikan di beberapa video laporan penelitian ya. Jadi ini kejadian ya, maksudnya ini kejadian sekali ya. Kita membuat pendahuluan bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 dalam metode. Begitu kita running di laboratorium, dapatkan hasil, ternyata apa yang kita duga di awal itu berubah jauh sekali dengan apa yang dihasil. Kejadian ini terjadi waktu saat S1, sehingga kami diminta merombak bab 1, bab 2, dan bab 3 tetap ya, karena metode sudah dijalankan. Seperti itu, kita merombak. Jadi judul berubah semua karena hasil itu jauh dari apa yang diduga. Ya, mungkin kan kita gini, kita menyandur artikel orang lain. Apakah artikel orang lain itu
menulis dengan sejujurnya hasil seperti ini. Nah, itu yang dibutuhkan preliminary, yaitu pendahuluan dulu, kita uji dulu hasil penelitian orang apakah benar, jangan sampai kita menyadur hasil penelitian orang lain yang tidak menutup kemungkinan menunjukkan hasil data yang tidak valid atau membohongi data penelitian. Itu kode etik dan banyak dilanggar lah kita bilang ya, karena goals-nya adalah publikasi. Reviewer itu tidak akan menentukan, wah ini bagus nih datanya, valid nih gitu, enggak sebenarnya. Jadi kita sebagai peneliti ketika mempublikasikan ya diminta ya data apa benarnya, ya jangan sampai data itu buruk kita bilang bagus dan kawan-kawan. Karena itu akan membuat orang lain jadi salah kaprah atau salah arah ketika melakukan penelitian yang sama untuk memodifikasinya, ya. Nah, ketika kita terjadi hal seperti itu, misalkan ya kejadian, kita mengubah bab 1, bab 2-nya. Nanti di bab 3 metode sudah dijalankan, bab 4-nya hasil dari apa yang dilakukan di laboratorium. Itu sah-sah saja di mahasiswa S1. Nah, bagaimana dengan artikel? Nah, bedanya ketika kita, contoh lah saya membuat riset gitu ya, segala macam, ternyata hasil risetnya jauh sekali dengan apa yang ada di latar belakang. Nah, maka kalau laporan mah apa adanya ya, maksudnya diceritakan tapi tidak menceritakan bahwa penelitian ini gagal, bukan. Berarti ada kajian yang kurang mendalam sebenarnya. Jadi nanti pas dipublikasi artikel akan berubah, bisa saja antara laporan penelitian dengan artikel publikasi itu berbeda judulnya ya. Tidak sama dengan laporan itu bisa saja, tapi tidak mungkin penelitiannya tentang kajian A, misalnya bioetanol, terus saya ngebahasnya tentang peternakan. Nah, itu kan nggak mungkin, ceritanya jauh sekali ya maksudnya. Yang satu tentang energi, yang satu tentang, peternakan itu tidak mungkin. Atau tentang pengolahan kain perca, padahal kita ngomongnya bioetanol. Nah, itu tidak masuk akal. Jadi ada beberapa hasil penelitian itu, yang tadi yang saya katakan di video sebelumnya, dari hasil satu riset bisa menjadi berapa artikel, itu bisa saja ya, karena kajiannya berbeda-beda. Itu mungkin saja ya. Oke, yang terakhir adalah diskusi bermula dengan nafas yang sama dari hasil penelitian. Akan tetapi diskusi berakhir dengan nafas yang sama sebagaimana titik pendahuluan. Nah, tadi di titik pendahuluan kan kita membandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang terdahulu. Nah, itu akan dikaitkan nanti di bagian pembahasan. Seperti apa? Karena kita mengumpulkan hasil riset orang lain yang kurang lebih membahas tentang kajian, mungkin bahan bakunya sama ya, beda metode dan kawan-kawan. Di akhir paper menekankan isunya lebih lebar yang diangkat di awal untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu penting dalam gambaran yang lebih besar ya. Jadi misalkan kalau seperti ini, datanya bukan di tingkat Karawang tapi misalnya Jawa Barat ya, lebih besar, sehingga seperti itu. Jadi skopnya masuknya ke tingkat provinsi, jangan sampai hasil penelitian lokal ya, tapi diibaratkan hanya berlaku di tingkat lokal, jangan seperti itu. Jadi isunya nggak besar, karena kan kita mau publikasi di tingkat dunia nih, internasional, maka tentu harus berdampak setidaknya ada di regional provinsi. Dan semua orang itu kan misalkan kayak tadi penelitiannya bioetanol ya, pasti di negara mana juga pasti melakukan bioetanol, hampir di semua negara tuh pasti mengkaji tentang bioetanol. Maka kita harus mengkaitkan hasil penelitian kita dengan beberapa peneliti yang membahas juga tentang bioetanol. Dan ketika kita membahasnya tentang bioetanol dan bagaimana kajian itu berhubungan dengan titik pendahuluan kita di awal, dikaitkan. Jadi tidak hubungan saling lepas ya antar introduction, method, dan result ini. Dan setelah selesai, kita akan menekankan isu yang lebih lebar ya, untuk menentukan bahwa pekerjaan yang kita lakukan tadi itu penting, punya gambaran yang lebih besar. Mungkin ini masih abstrak ya buat kalian ya, mungkin masih abstrak, tidak apa-apa ya, nanti kita jelaskan lagi ya. Tidak semua artikel hasil penelitian mengikuti struktur sederhana yang diberikan oleh gambar 2.2a. 2.2. Ada dua variasi struktur yang disajikan buku ini secara visual ditampilkan dalam gambar 2.3 dan 2.4. Jurnal dengan impact faktor tinggi, itu Nature dan Science ya. Ini hanya nama jurnal ya, tidak usah terlalu dipusingkan ya.
Menggunakan variasi yang sedikit berbeda dari konvensi umum untuk artikel yang akan dihantar ke dua jurnal tersebut. Jadi jurnal Nature dan jurnal Science ya. Yang menggambarkan fakta bahwa tujuannya adalah untuk menampilkan temuan baru. Ya, ada beberapa orang melakukan temuan baru itu jurnal yang jadi jangan sampai kalau jurnal ini mintanya dia adalah temuan baru nih, maka jurnal itu yang dituju. Tapi kalau kita hanya membahas konsep dan kawan-kawan ya disesuaikan dengan jurnal yang diinginkan ya. Terus kata dia, saya ulang ya, menggambarkan fakta bahwa tujuannya adalah untuk menampilkan temuan baru yang spesifikasi dalam bidang sains yang dapat diakses oleh ilmuwan yang tidak spesialis dalam bidang yang dicakup oleh artikel tersebut. Temuan baru yang signifikan dalam bidang sains yang dapat diakses oleh ilmuwan yang tidak spesialis dalam bidang yang dicakup oleh artikel. Cukup set juga ya bahasanya ya. Oke. Artikel seperti ini umumnya dimulai dari seksi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan rasionalitas penelitian yang ditujukan ke pembaca dengan jangkauan yang lebih lebar. Diikuti dengan suatu laporan yang hasil yang sangat singkat, padat, dan diskusi singkat. Ada juga ya. Metode penelitian seringkali hanya diringkas dalam artikel utama dengan rincian lengkap ditunjukkan link ke website yang bersangkutan. Rincian artikelnya dapat dilihat di websitenya. Saya pernah dapat informasi dari kawan model yang seperti ini, jadi dia hanya nunjukin hasil tanpa dia jelaskan dengan detail. Itu juga bisa masuk ke dalam jurnal internasional yang Scopus punya, kita bilang ya. Kalau di dunia kan Scopus, Indonesia Sintal namanya terakreditasi ya. Itu ada. Jadi tidak mengikuti rule seperti ini. Dia tidak memberikan ke sana. Lihat saja dari sini dia bilang laporannya singkat, jadi metode penelitiannya hanya diringkas, ditunjukkan, jadi metodenya dilingkan ke website yang bersangkutan dia, berarti punya blog atau apa ya di sini. Terus seperti ini bentukannya. Jadi yang introduction tadi dia tidak ada 3 lapis ya di sini. Tidak ada metode, ya metodenya ada di bagian bawah malahan nama dia. Abstract, introduction, result, discussion, method. Nah, yang section A metodenya seringkali dinamakan dengan prosedur atau eksperimen dihadirkan setelah diskusi. Perubahan seperti ini bermakna bahwa penjelasan secara terinci terdapat di bagian hasil, ya bagian sini ya, untuk menjelaskan hasil-hasil tersebut diperoleh. Ini ada beberapa ya ceritanya. Oke, ini untuk yang gambar 2.4-nya ya. Dia pisahkan abstract, introduction, method, terus hubungan lepas di sini, result, discussion, result, discussion, result, discussion, conclusion. Hasil dan diskusi disajikan secara bersama dalam seksi gabungan. Ini dalam satu bagian. Tiap hasil disajikan dan segera diikuti dengan diskusi yang relevan. Ini ada beberapa di Indonesia ya. Dia nulisnya hasil dan diskusi. Kalau dia nulisnya rata-rata hasil, lalu di bawahnya diskusi. Jadi ditampilin dulu hasilnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya di sini nih, dia tampilin dulu hasil-hasilnya, baru dia bahas. Kalau yang di Indonesia tuh ada nampilin gambar langsung dibahas, nampilin tabel langsung dibahas ya segala macam. Itu boleh-boleh saja ya, hanya teknis ya. Jadi diikuti saja template-nya mau seperti apa. Perubahan ini bermakna bahwa seksi terpisah diperlukan di bagian akhir untuk membuat diskusi bersama terkait hasil keseluruhan yang disebut dengan conclusion. Oke, di sini tidak ada conclusion ya. Nah, ini yang sering kita rujuk ya ceritanya. Komponen struktur manuskrip hasil penelitian ini secara terperinci terdiri dari ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, data tambahan jika ada ya. Jadi ada title, keywords, abstract and keywords, introduction, material and method, result, discussion, conclusion, acknowledgement, reference, dan supplementary material. Oke, halaman judul ya. Halaman judul terdapat judul manuskrip seringkali dengan running title.
Nama semua penulis beserta alamat afiliasinya. Di antaranya nama penulis ada satu nama sebagai penulis korespondensi disertai dengan alamat email. Jika perlu ditambahkan nomor telepon dan nomor fax. Penulis korespondensi ini akan berkomunikasi dengan editor terkait dengan manuskrip yang diantar sampai terbit dan ketika ada pertanyaan dan penyanggahan dari peneliti lain, sorry ya. Oke, terus bentar ya, capek. Gerak kanan, gerak kiri. Oleh karena itu, penulis korespondensi harus dipilih dan yang paling berpengalaman terkait dengan topik yang dipublikasikan. Tentunya dia yang memberikan kontribusi signifikan. Contoh title sebagaimana gambar 2.5. Oke. Bersama dengan abstrak, judul merupakan bagian artikel yang paling sering dibaca. Ya, agar orang sudah bisa oh ini bisa nggak ya artikel ini kita dipakai sebagai referensi kita, agar dari judul aja kita tidak banyak membuang waktu mencari artikel ya. Ternyata judul itu cukup ini ya, cukup menjadi nilai jual sebenarnya ya. Jadi ada yang bilang jangan melihat buku dari covernya. Masalahnya ketika waktu itu sedang berpacu, maka judul itu menjadi ya tameng pertama ya kita bilang. Judul digunakan dalam pencarian database, benar. Pembaca seringkali menggunakan judul untuk memutuskan membaca atau tidak artikel secara keseluruhan karena judul harus akurat, informatif, representatif, tidak mengacaukan atau misleading. Selain itu juga judul harus bersifat deskriptif, menggunakan istilah-istilah spesifik dan hindari penggunaan singkatan. Beberapa jurnal meminta dicantumkan running title yang akan digunakan sebagai atas halaman suatu artikel. Nah, ini running title ya. Yang angka 1, 2, 3 ini nih running. Oke. Kita lihat yang sini. Ini langsung judul. Ini tidak ada running title ya. Coba kita lihat ke bawah. Nggak ada. Ada beberapa jurnal template-nya tuh dengan running title ya. Silakan ya. Maksudnya kalau yang pernah tes TOEFL yang di bagian reading dia pasti ngasih running title. Misalnya dia bilang page berapa, line berapa gitu kan ya, segala macam. Oke, di sini analysis of large in lipstick formulation using FTIR, spectroscopy and multivariate calibration, a comparison of 3 extraction methods. Running title-nya, running title bukan itu, saya kira angka 1 ini ya. Analysis of lard in cosmetic. Oh, begitu. Saya kira running title yang ini, mohon maaf ya. Dia berikan running title-nya ini ya. Ini judul manuskripnya. Terus di sini dia nuliskan nama orang, siapa aja penulisnya. Ada angka 1, 1,2, 1, 1,2 tanda bintang. Nomor 1 dari Fakultas Farmasi Gadjah Mada University Yogyakarta, dia kasih kode pos. Kenapa dikasih kode pos? Karena kode pos itu jauh lebih spesifik. Jangan-jangan di negara luar ada juga yang namanya kampus Gadjah Mada University. Ada juga mungkin di negara sana namanya Yogyakarta. Tapi kalau kode posnya terus ditambah Indonesia jadi lebih lengkap. Terus afiliasi penulis nomor 2 Research Center of Halal Products di Yogyakarta. Koresponden autornya. Nah, ini dia memberikan gelar di sini ceritanya. Apakah ini diizinkan? Silakan dicek di template-nya ya. Kalau yang ini dia tidak memberikan gelar apapun koresponden author, dia hanya dia kasih telepon sama fax, alamat. Nah, kalau email ini setidaknya email kalau saya sih kan emailnya ada 2 ya, Gmail dan kawan-kawan, yang dipakai seringan Gmail ya. Kalau yang diafiliasi itu memang ya karena ada nama kampus ya, maksudnya kalau kita pakai email pribadi orang nggak yakin kita tuh punya email, benar nggak sih orang ini kerja di kerja institusi itu dan kawan-kawan. Nah, ini juga ada alamat, nomor telepon. Ini telepon kayaknya telepon ini deh, graduate school-nya. Ini juga telepon kantor ya, telepon teknik kimianya. Jadi bukan telepon nomor handphone kamu, bukan ya, tapi kantornya ya ceritanya. Email address juga tuh dia pakai ya. Dan diberikan lagi nama
Kenapa? Mungkin orang kan tidak mungkin ini ngecek ke atas lagi gitu ya bintangnya, segala macam. Dan ini diikuti saja dengan template-nya kayak tadi ya. Balik lagi ke sini ya. Terlepas dari apakah harus tulis email titik dua Bu, ini segala macam. Kalau dia tulis nih ada dua ya, apa namanya, email yang alamat kerja sama email pribadi silakan aja. Kalau saya kan email afiliasi sama email pribadi sama, cuma beda domain belakangnya. Ya silakan ya, maksudnya eh rileksnya seperti apa, apakah ini menjadi suatu hal yang signifikan atau tidak ya, kayak tadi ada gelar doktor segala macam ya, silakan saja. Oke, gambar 2.5 contoh halaman title page berisi manuskrip, running title, semua nama ini. Oke. Judul pada manuskrip publikasi bisa sama atau berbeda dengan judul laporan dan tugas akhir mahasiswa. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, judul laporan penelitian kamu apa, begitu publikasi apa. Karena ada beberapa bagian dari laporan penelitian itu mungkin bisa diambil beberapa bagian menjadi berapa artikel kita bilang ya. Terkait dengan judul manuskrip, ada dua jenis judul yang sering digunakan dalam judul publikasi terutama untuk bidang eksakta, bidang kita ya. Yang judulnya bersifat indikasi ya. Yang satunya indikasi, yang satunya judul bersifat dan juga bersifat informasi. Judul indikasi, aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pepaya secara in vitro, itu indikasi. Ya, dari sini masih bertanya-tanya apakah ekstrak etanol daun pepaya punya aktivitas antioksidan atau tidak. Ya, karena ini masih bilang aktivitas antioksidan ya. Karena bisa saja aktivitas itu bernilai kurang dari 1, 0% atau segala macam. Ya, karena dia masih proses pembuktian. Itu indikasi ya ceritanya, belum yang informasi. Sedangkan kalau yang informasi mengarahkan pembaca terkandung contohnya daun pepaya mempunyai aktivitas antioksidan secara in vitro. Kalau ini benar positif, dia sudah ada, tinggal berapa persen yang ada di dalam. Oke, di sini juga jurnal spesifikasi judulnya apa yang harus digunakan. Menurut si Harley tahun 2005, judul itu mengumumkan subjek yang umum. Ya, judulnya banyaknya penyakit kanker di Indonesia. Merancang penelitian kesehatan yang temanya khusus dengan tema pokok misalnya obesitas, sudah tahu ya tentang pola makan dan aktivitas ini. Antioksidan alami berarti dari tanaman yang kita bilang ya kalau di sini ya. Pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan, ada nih judul artikel yang pakai tanda tanya itu ada. Ya ceritanya saya juga lihat yang di ya internasional juga ada yang pakai tanda tanya. Apakah ekstrak kulit manggis beraktivitas sebagai anti kanker? Ya, ini indikasi berarti ya. Bagaimana hubungan antara antioksidan dengan senyawa fenolik total? Nah, ini juga pertanyaan sama dia. Judul-judul yang hanya menyatakan temuan, ya. Daun ketela mampu menangkap, oke, ini temuan. Usia berpengaruh pada resiko obesitas itu juga. Yang menunjukkan bahwa jawaban terhadap suatu pertanyaan, temulawak ini bagaimana ketiganya dibedakan? Ya, ini juga berarti pembahasannya nanti adalah temulawak, kunyit, dan temu manga ya ceritanya. Itu ada beberapa. Jadi judul itu tidak dengan variabel kondisi operasi ya bisa segala macam, tapi dia menjelaskan tentang subjek umumnya segala macam. Judul yang mengumumkan tesis ya ini menunjukkan arah persetujuan tesis. Contoh ya kelihatan ya tesis S2. Potensi anti kanker doxorubicin ya. Judul yang menitik beratkan pada metodologi, ya, misalnya penggunaan radikal bebas, 2, difenyl 1 fikrihidrazil, sumber radikal untuk uji aktivitas antioksidan. Berarti metodologinya pada sumber radikal di sini, si 2,2 dimetil. Judul-judul yang menunjukkan saran atau perbandingan, 5 metode uji aktivitas antioksidan. 8 cara untuk meraih sukses belajar. Oh, ini buku-buku ini ya, buku-buku populer biasanya ya. 8 cara untuk meraih sukses belajar ya. Terus 10 cara 1 bulan menurunkan berat badan. Nah, kayak gitu ya biasa ya itu ya. Oke, kita lihat dari sini ya. Punyanya Pak Hadianto ya. Tadi sudah jelasin judulnya ya.
Ini biasanya ada yang seperti ini ya, ini memang bawaan dari sana ya, dia diterima ya. Jadi dia ada doinya, dia kasih tahu diterima 12 Juli, direvisi di 19 Desember, diterimanya 11 Januari. Oh, cukup panjang ya ceritanya ya. Oh, ini belum itu ya. Oke, ini yang tadi sudah dijelaskan. Ini judul ya. Jadi kayak on, o, t ini udah tahu ya huruf kecil ya karena dia bukan katanya ya, tapi hanya penghubung kita bilang. On, di, of, from. Nah, spirulinanya miring karena memang masuk ke tata bahasanya apa sih? Spesies dan genus ya. Ini spesies titik. Memang benar. Bukan karena di ujungnya harus ada titik ya. Saya rasa ini sudah dipelajari di SMP ya. Tata nama dari dunia hewan dan dunia tanaman. Oke, kita masuk ke abstrak. Abstrak merupakan bagian artikel yang paling sering diakses dan bagian fungsional yang sering dibaca. Oleh karena itu, penulisan abstrak secara baik merupakan titik kritis untuk menyampaikan aspek-aspek suatu penelitian. Abstrak harus berdiri sendiri dan mampu memberikan gambaran dan hasil penelitian. Abstrak biasanya dibatasi jumlah katanya. Oke, ini ngikutin ya dan template ya. Ada yang maksimal 150, 200, 300 tergantung kebijakan jurnalnya. Abstrak yang baik harus menggambarkan keseluruhan isi manuskrip. Karenanya abstrak yang baik harus mengandung 5 bagian. Satu atau dua kalimat berhubungan dengan pendahuluan. Oke, ini ya. Yang memberikan dasar dan rasional penelitian. Kedua, tujuan. Ketiga, metode. 4, ringkasan. 5, kesimpulan. Ini umumnya. Ya, saya pernah lihat dia tiba-tiba langsung ke metode, langsung hasil. Jadi dia tidak memberikan pendahuluan. Ada, dan itu diterima. Ya, jadi gini, ada beberapa orang yang sudah sering menulis di internasional dan sudah punya nama. Ya, jadi si reviewer ini sudah tahu rekam jejak dia seperti apa dan kawan-kawan. Jadi bisa dikatakan orang sudah tahu teknik menulis dia. Jadi tidak lagi seperti ini. Tapi buat kita yang sebagai pemula mungkin ya, sebagai yang mengikuti ajaknya umumnya seperti ini ya. Itu diberitahukan. Dan harap di abstrak itu jangan mengulang kalimat pendahuluan, terus apalagi tuh di tujuan, metode, hasil dan kawan-kawan yang ada di badan artikel untuk dimasukkan ke abstrak. Kayak kita ngambil kok kalimat itu untuk dipindahkan ke abstrak. Jangan, saya harapkan jangan. Kamu menggunakan dengan kalimat kamu sendiri. Ya, jangan mengambil kalimat misalnya gini. Di contoh misalnya. Misalnya bentar ya. Misalnya nih di bagian sini nih dia udah bagian dianya ya. In the present study, commercial sugar with simple structure. Ini terus kamu bilang ini kan menjanjikan untuk penstabil pikosianin untuk meminimal degradasi termal ya. Terus kamu ambil kalimat ini sama persis terus kamu pindahin ke abstrak, jangan. Karena itu tidak patut ya kita bilang. Lihat aja di sini ada nggak dia bilang pikosianin sumber antioksidan dan kawan-kawan ini. Nah, dia langsung to the point di sini. Dia tidak bilang tadi kan dia bilang gula ya. Di sini langsung to the point dia glukosa, sukrosa atau fruktosa itu sebagai penstabil yang dicampur dalam larutan pikosianin yang sebelumnya yang dipanaskan hingga ke suhu 40, 60 dan 80 selama 60 menit nih. Jadi dia nggak menggunakan kalimat yang ada di badan artikel. Yang badan artikel tadi ada di introduction, di metode, di hasil, di result, maupun di kesimpulan kamu masukkan ke abstrak, tidak dengan kalimat kamu sendiri. Ya, ini kan karena di sini ada yang ini menggambarkan keseluruhan karena sama saya punya mahasiswa coaching kemarin ya ada sebagian atau hampir keseluruhan mengambil kalimat yang ada di badan artikel di introduction, entah di metode, entah di hasil dimasukkan ke dalam abstrak. Oke, beberapa jurnal juga sudah membuat template di abstraknya yang terstruktur. Dia ngomong nanti di abstraknya itu ya. Ini teh
harus mengandung apa segala macam ya. Tetapi ada juga jurnal yang tidak membuat template abstrak, ada. Meskipun tidak ada, maka abstrak tetap mengandung kelima bagian tersebut. Ada yang abstraknya tidak dikasih tahu apa aja isinya ya. Jadi intinya abstrak itu ringkasan cepat ya untuk membaca bagi kita, oh ini artikelnya bahas apa sih sebenarnya. Nah dari situ nggak perlu si pembaca itu membaca secara keseluruhan. Nah ini ya dia bilang. Abstrak terstruktur umumnya tertulis dengan menggunakan 5 subheading. Background, pendahuluan, aim itu tujuan, method, result, and conclusion. Terkadang objektif diganti dengan aim, ya, tujuan, dengan makna keduanya sama. Dibandingkan dengan abstrak konvensional, abstrak yang tidak terstruktur, abstrak terstruktur mempunyai keuntungan lebih informatif, lebih mudah dibaca. Maksudnya kamu ngikutin tadi loh, ada pendahuluan, ada aim, terus ada metodenya, ada hasil dan resultnya, dan sampai kesimpulan kecil di sana. Ya, maksudnya itu untuk memudahkan. Dan juga memudahkan reviewer untuk mengolah manuskrip sebelum dia membaca secara keseluruhan. Dan juga nyaman bagi penulis maupun pembaca dan juga lebih mudah dicari bagian-bagiannya. Abstrak yang tidak terstruktur contohnya sebagaimana ini, dia kasih tahu nih ya. Ini kan dia ngasih tahu nih, dia kasih highlight ya, yang sini dia ngasih tahu ini introduction, dia kasih bagian nih di sini. Bentar ya. Ini boleh-boleh aja sih di sini mah ya. Terus ini objektif atau aim nih, biar jadi highlight boleh. Terus dia ngasih lagi result. Oke. Dia ngasih lagi conclusion. Mana result discussionnya mana ini? Oh, dia langsung ngasih aja ke sini ya. Boleh aja nih ya. Kalau mau kasih clue misalnya abstract introduction terus garis. Red fruit is endemic plant of Papua, Indonesia, and Papua New Guinea. The price of its oil, red fruit oil RFO, is 10 until 15 times higher than that of common vegetable oil. Konsekuensi, nah bla 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 bla. Terus dia ngomong objective to develop FTIR spectroscopy in combination with chemometric of partial least square regression. Nah, dia ngomongin metodenya pakai partial least square regression PLSR and discriminant analysis DA for authentication of RFO from CAO and RBO. Terus di bawahnya dia bilang result, the presence of CAO in RFO was better determined at frequency region of 1200 sampai 1050. Nah, kok jadi nurun ya? Apa salah tulis ya ini ya? Sentimeter 1/cm. Meanwhile the combination frequency range, oh ya emang makin kecil ya. Ini dia ngomong result. Terus conclusion, FTIR spectroscopy combined with PLSR and DA can be successfully used for quantification and classification of oil edulcorant in RFO. The development method is rapid and environmentally friendly, and sample preparation is easy. Nah, ini kan jadi umum ya, tadi yang dibilangnya. Jadi conclusion-nya itu tidak spesifik dengan apa yang kita punya hasil risetnya, tapi langsung ini tuh berhasil, spektroskopi FTIR itu dikomunikasikan dengan PLSR dan DA itu berhasil digunakan untuk mengkuantifikasi dan mengklasifikasi minyak adulterants ini di dalam RFO. Metode ini dalam pengembangan secara cepat dan juga ramah lingkungan, dan saat preparasi persiapan sampel itu juga mudah. Jadi conclusion-nya ke sana ya. Nah, ini abstrak yang mengikuti ajaknya sebuah abstrak yang ada introduction, ada aim atau objektif, ada result, dan juga conclusion. Yang sebelah adalah ada abstrak yang tidak pakai seperti itu. Dia bilang di sini abstrak ya. The objective. Langsung dia masuk ke objektif ya. Oke. Bentar ya. Of this study was to develop FTIR spectroscopy combined with chemometric
for the authentication of extra virgin olive oil. Ini lainnya. Ini sama ini hasil penelitian yang berbeda, tapi penulis yang sama ya kita bilang. Dengan cara beda cara abstrak memaparkannya. Virgin oil olive from grapeseed oil, dari biji minyak biji anggur. Soybean oil and walnut oil, F3F spectra of EVO and that mixed with GSO, SO, and WO were scanned at mid infrared di area tengah, area middle ya kita bilang infrared. The optimized wave number region, ini dia pakai gelombang ya maksudnya. Jadi di daerah berapa sih sebenarnya, dia lagi nyari kondisi optimum ini ya. Was used for the quantification of oil adulterant. Ini tuh kegiatannya hampir sama ya. Dia mau cari area terbaik dari metode yang diberikan untuk mendapatkan oil adulterants ya, dengan metode PLS dan PCR di sini dia pakai. Ya. Terus di sini dia nggak ngomong lagi ada the objective segala macam ya. Ini dia ngasih tahu metodenya, langsung ngomong aja di sini dia. Spektra FTIR dari EVO itu digabungkan dengan, nah ini dia ngomong the optimasinya ini metodenya nih ya. The optimasi dari daerah gelombang apa sih dari si infrared itu gimana dia bilang. Terus di sini conclusion, ini hasilnya ya. PLS at selected wave number was preferred ya. Jadi lebih cenderung kita pakai PLS dia bilang, karena dia kan mau gabungin, mana sih tadi? Ada PLS sama PCR ya di sini. Nah, ternyata yang PLS itu punya R kuadratnya mendekati aktualnya, dan diprediksikan nilai ini lebih dari 0,99. Nilai dari akar dari RMSCE itu relatif rendah, yaitu 0,308. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Ngikutin ya. Ini abstrak yang tidak terstruktur. Ya, silakan. Ini yang terstruktur. Ini dibaca lagi ya. Mungkin saya salah menafsirkan ya. Oke. Masih bahas abstrak. Wow. Oke, saya masuk dulu ke abstraknya punya Pak Hadianto. Ini bisa jadi 2 SKS ya jadinya. 2 SKS, 2 pertemuan lagi. Oh. Abstrak. Phycocyanin is a source of antioxidant and natural colorants extracted from microalga. Phycocyanin adalah sumber antioksidan dan pewarna alami yang diekstrak dari mikroalga. It undergoes color concentration and antioxidant activity degradation during heating process, such as in food processing. Jadi apa sih? Ini berlangsung untuk si warna, konsentrasi dan degradasi aktivitas. Ini melangsungkan degradasi warna, konsentrasi dan aktivitas antioksidan selama proses pemanasan. Kalau kita bilang seperti pemrosesan bahan pangan. The effect of different kinds of sugar as stabilizer and elevation of temperature were studied. Jadi di sini dia bilang pengaruh beragam jenis dari gula sebagai penstabil, dan juga elevasi itu kenaikan ya, kenaikan suhu itu telah dilakukan bahasanya sini. Ada dilakukan tuh maksudnya si peneliti si Pak Hadianto ini ya. Glukosa, sukrosa atau fruktosa itu dijadikan sebagai stabilizer, penstabil yang dicampur dalam larutan phycocyanin yang dipanaskan hingga suhu 40. Yang larutan A misalnya, larutan B dipanaskan sampai suhu 60, dipaskan sampai 80 derajat Celcius selama 60 menit. Results show that phycocyanin, hasil menunjukkan bahwa phycocyanin itu terdegradasi secara signifikan tanpa penambahan jenis gula apapun. Dia bilang ya, any sugar addition soalnya ini. Penambahan glukosa mampu meningkatkan energi aktivasi hingga
fourfold, ini 4 kali lipatnya ya kalau kitanya fourfolding ini ya. 4 kali lipatnya hingga polimerisasi dari protein vicosianin melalui gula, glukosa, dia bilang mampu mencegah kerusakan struktur vicosianin. Vicosianin ini kayak apa sih, mengalami penurunan warna ya, dari biru cerah ke faint, ini mungkin gelap kali ya, saya belum nggak tahu dengan detail ya, ke faint blue ya, setelah pemanasan di suhu 80 derajat Celcius. Penambahan fruktosa dalam vicosianin mampu menurunkan degradasi warna ketika suhu 80, di mana penambahan glukosa mampu meningkatkan aktivitas antioksidan dari vicosianin melalui penurunan ini metode ya, ini antioksidan ini ya. Jadi ada metode antioksidan tuh IC50 ya. Jadi ada juga DPPH yang lain ya. Itu 18,47 dia bilang. Jadi secara langsung suhu yang tinggi ini memberikan pengaruh penurunan ya, dengan penambahan atau tidak penambahan dengan penambahan ya. Kalau sini kan tanpa ada gula dia mengalami degradasi secara signifikan. Kalau ini dia termasuk abstrak yang tidak terstruktur. Dia tidak bilang pendahuluannya mana, aim-nya mana, objektifnya mana, result mana, dan ini dia tidak memberikan secara tulisan. Tapi dengan melihat seperti ini ada beberapa dia bilang result show, ini sudah bilang dia result. Ya, berarti kan kalau kita juga udah tahu ya, penulisan pertama itu abstrak itu adalah pendahuluan dulu. Nah, begitu masuk ke sini, ini udah masuk ke bagian metode dia sebenarnya. Ya. Lalu ini dia memberikan cerita dia segala macam. Ini masih ngomongin si fruktosa ya. Ceritanya penambahan fruktosa. Jadi di sini kan ada penambahan glukos, sukros sama fruktosa. Nah, di sini dia jelasin penambahan glukosa itu bisa membuat energi aktivasi itu 4 kali lipatnya. Ceritanya untuk polimerisasi dari protein vicosianin. Terus dia masih ceritain vicosianinnya menurun warnanya segala macam, ngomongin di suhu. Ini ngomongin rata-rata tentang suhu semua, tentang hasil. Tapi secara nggak langsung pembaca seharusnya sudah bisa memahami suhu 80 itu cukup bahaya ibarat kata ya. Bahayanya adalah perubahan dari warna antioksidan dan kawan-kawan yang cukup signifikan. Karena dia tadi sudah mengatakan di sini ini kajian dia. Kajian dia itu ini ceritanya. Ya. Secara nggak langsung, aims dia itu adalah ini, melihat perubahan warna, konsentrasi, dan juga aktivitas antioksidan selama proses pemanasan berlangsung terhadap si vicosianin tersebut. Ini dia sudah bilang, ini objek dia. Ya, karena dia mau ngasih pewarna alami yang diekstrak dari mikroalga. Itu dia. Jadi kalau di sini agak mikir dulu, ya bukan agak mikir ya, lebih tepatnya karena ini dianggap hasil yang sudah umum ya, karena beliau itu memang concern ke mikroalga dan kawan-kawan. Jadi beliau sudah berapa kali, dan kita itu kayak belajar membaca artikel orang, karena ada beberapa jurnal yang butuhnya seperti ini template-nya. Ada beberapa jurnal yang membebaskan penulis abstraknya itu seperti ini. Dan ini toh juga goals saja ke Scopus dan kawan-kawan ya. Jadi kita yang akan memahami apa yang ditulis oleh penulis, seperti itu ya. Tidak harus ajak seperti ini ya. Abstrak harus mampu merefleksikan pekerjaan dan temuan baru dalam suatu artikel. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian merupakan bagian terpenting dalam abstrak, diikuti metode. Jangan lakukan peringkasan literatur atau mensitasi referensi dalam abstrak. Ya, nggak boleh. Misalnya di bagian abstrak ini kamu tulis, kamu sitasi siapa? Janganlah, kan abstrak itu punya kamu, hasil penelitian kamu ya. Nih, seperti ini ya, jangan lakukan. Sebaliknya, gunakan dasar kesimpulan untuk membingkai temuan dalam konteks yang lebih luas. Jika seseorang menulis abstrak, sebelum keseluruhan artikel, maka perlu dilihat kembali abstraknya. Nah, ini beberapa hal yang harus dipahami ketika kamu ikut lomba atau apa ya. Yang diminta tuh abstrak dulu rata-rata, bukan artikel full dulu ya.
Itu dianggap bahwa peserta sudah punya draft artikel secara utuh sebenarnya. Jadi jangan bangga dulu dapat abstraknya udah selesai dalam sehari semalam. Justru karena dari abstrak itu akan menuntun kamu seharusnya kita tulis lengkap dulu baru ke abstrak, ya ceritanya. Di bawah ini abstrak terdapat 3 sampai 5 kata kunci. Pemilihan kata kunci sebaiknya menggunakan kata-kata yang berbeda dari judul, beda ya ceritanya. Mana? Kinetik ya, bla bla bla. Picocyanin. Ada picocyanin di atas? Ada, oke, nggak masalah ini ya. Karena termasuk ini. Sugar, heating, nah. Ini yang beda ya ceritanya. Ada beberapa tetap menggunakan seperti ini, thermal degradation. Silakan ya. Setahu saya ini T-nya kecil ya, bukan huruf besar ya ceritanya. Dan ada beberapa artikel meminta ini disusun berdasarkan alfabet. Ada. Ada yang nggak disusun berdasarkan alfabet, berdasarkan pentingnya dulu. Dari penting, nggak penting gitu. Ada juga seperti itu ya. Oke, menggunakan kata yang berbeda dengan judul. Kata kunci mengarahkan lembaga pengindeks. Ya, untuk menggunakan mesin pencarian. Meskipun demikian, dibolehkan juga menggunakan kata yang sama dengan judul, tetapi tetap ada yang berbeda. Oke. Contoh judul ya, Authentication of Butter from Lard Adulteration Using High Record. Oke, kata kuncinya adalah triglycerol composition. Jauh banget kan? Nggak ada. Lard butter. Ada, ini lard ya, ini lard ada, butter ada. NMR. Ada nih, NMR itu Nuclear Magnetic Resonance spektroskopi. Oke, masuk ya sana. Halal authentication. Ini nih, halal authentication ini yang menunjukkan lembaga pengindeks. Ini dia bilang tadi. Mana? Penerbit menggunakan nih mengarah ke lembaga pengindeks. Aduh. Ceritanya ya. Oke. Nah kan NRA nih, menggunakan kata lard butter dalam judul NRA triglycerol halal authentication tidak muncul dalam judul. Oke. Oke, itu aja dulu ya. Ini kayak 2 pertemuan karena cukup lama banget ya. Iya ini 2 pertemuannya saya anggap cukup dulu lah ya. Nanti kita lanjut lagi ke pendahuluan sekalian dengan artikel selanjutnya ya. Ada pendahuluan, ada material method ya sampai ke conclusion, itulah goals yang terakhir ya dari artikel ini. Terus tugas kita apa, Bu? Nah, kemarin saya udah sampaikan, kamu meresum tentang laporan penelitian, KP, dan itu kamu cari tugas kamu, dan ya kamu draft lah review artikel kamu satu ya, silakan nanti coachingnya ya setim, nanti kita bisa bagi kelompoknya ya, itu dia. Dan itu mungkin bukan untuk tugas saat ini, maksudnya dikumpulkan, bisa jadi kumpulnya 1 semester ke depan ya, tetap dipantau oleh saya karena itu goals dari kuliah teknik penulisan ilmiah dengan pengcoachingan saya dari saya. Itu aja dari channel DCU, sampai jumpa lagi dan saya ucapkan selamat pagi.